Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat pendidikan idealisme. Filsafat idealisme berasal dari Plato, yaitu filsuf Yunani yang hidup pada tahun 347 sampai 427 sebelum Masehi. Idealisme berasal dari bahasa Yunani, idea yang berarti pandangan atau kontemplasi. Idealisme ini digunakan sebagai nama untuk teori tentang ide-ide arketip dan untuk doktrin epistemologis René Descartes dan Johann Locke yang menyatakan bahwa ide yang ada dalam doktrin ini berarti objek pemahaman manusia bersifat subjektif dan dimiliki secara pribadi. Dalam pengertian filsafati, idealisme adalah sistem filsafat yang menekankan pentingnya keunggulan pikiran, roh atau jiwa daripada hal-hal yang bersifat kebendaan atau material. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang tokoh-tokoh filsafat pendidikan idealisme. Dalam filsafat ada beberapa aliran, salah satunya adalah aliran idealisme. Plato adalah generasi awal yang telah membangun prinsip-prinsip filosofi aliran idealis. Tokoh-tokoh lain yang mendukung aliran idealis antara lain Hegel dan Schelling, Immanuel Kant, David Hume, dan ada juga ilmuwan muslim yang menganut paham aliran idealis adalah Al-Ghazali. Plato. Tokoh aliran idealisme yang pertama adalah Plato pada tahun 427 sampai 374 sebelum Masehi. Murid Socrates. Plato dilahirkan dalam keluarga aristokrasi di Athena sekitar tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada usia 80 tahun. Ayahnya adalah keturunan dari raja pertama Athena yang berkuasa pada abad ke-7 sebelum Masehi. Sementara ibunya adalah keturunan keluarga Solon, seorang pembuat undang-undang, penyair, pemimpin militer dari kaum ningrat, dan pendiri dari demokrasi Athena terkemuka. Ide merupakan inti dasar dari seluruh filsafat yang diajarkan oleh Plato. Ia beranggapan bahwa ide merupakan suatu yang objektif. Adanya ide terlepas dari subjek yang berpikir. Ide tidak diciptakan oleh pemikiran individu, tetapi sebaliknya, pemikiran itu tergantung dari ide-ide. Dalam menerangkan ide ini, Plato menerangkan dengan teori dua dunia, yaitu dunia yang mencakup benda-benda jasmani yang disajikan oleh panca indera. Sifat dari dunia ini tidak tetap terus berubah, dan tidak ada suatu kesempurnaan. Dunia lainnya adalah dunia ide, dan dunia ide ini semua serba tetap, sifatnya abadi dan tentunya sempurna. Hegel pada tahun 1770 sampai 1831. Georg Wilhelm Friedrich Hegel dikenal sebagai filosof yang menggunakan dialektika sebagai metode berfilsafat. Dialektika menurut Hegel adalah dua hal yang dipertentangkan lalu didamaikan, atau biasa dikenal dengan tesis atau pengiaan, antitesis atau pengingkaran, dan sintesis atau kesatuan kontradiksi. Menurut Hegel, yang mutlak adalah roh yang menggunakan diri di dalam alam dengan maksud agar dapat sadar akan dirinya sendiri. Hakikat roh adalah ide atau pikiran. Pernyataan Hegel yang terkenal adalah semuanya yang real bersifat rasional dan semuanya yang rasional bersifat real. Maksudnya adalah bahwa luasnya rasio sama dengan luasnya realitas. Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1808. Immanuel Kant lahir di kota Rusia Timur pada tanggal 22 April 1724 dari keluarga pembuat dan penjual alat-alat dari kulit untuk keperluan menunggang kuda. Kant merupakan salah satu seorang tokoh masa pencerahan. Menurut Kant, semua pengetahuan mulai dari pengalaman, namun tidak berarti semua dari pengalaman. Objek yang di luar ditangkap oleh indera, tetapi rasio mengorganisasikan bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman tersebut.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang tokoh aliran filsafat idealisme, yaitu yang pertama Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 450 Hijriah di kota Ghazaleh. Al-Ghazali adalah penganut paham idealisme. Al-Ghazali termasuk ke dalam kelompok sufitik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, karena pendidikan yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Yang kedua adalah David Hume. Lahir pada tanggal 26 April 1711 di Skotlandia. Awalnya namanya adalah David Hume. Karena Inggris kesulitan mengucapkan kata home, jadi David Hume mengubah namanya menjadi Hume dengan cara Skotlandia. Aliran empiris dibangun pada abad ke-17 yang muncul setelah lahirnya aliran rasionalisme. Empiris adalah doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Istilah empirisme sendiri diambil dari bahasa Yunani, yaitu empiria, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Tapi aliran ini di sini bertolak belakang dengan aliran rasionalisme dan menurut paham empirisme bahwa pengetahuan bukan hanya didasarkan pada rasional belaka Inggris. Wassalamualaikum.